Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita masuk pada bab ke-47, man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi azza wa jal awil Qur'an awil Rasul. Bab bahaya mengejek Allah, mengejek Al-Quran, dan juga mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai candaan. Bab ini dicantumkan oleh pengarang di dalam kitab Tauhid, karena seseorang yang mengejek Al-Quran, mengejek Allah dan juga Rasulnya, menandakan ada masalah dengan tauhidnya. Artinya mereka tidak benar-benar mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mustahil orang-orang yang mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah dan juga ayat-ayat Al-Quran, dia akan mengolok-olok itu semua. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kalian tidak takut mengagungkan akan kebesaran Allah, dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. Artinya manusia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas mereka kenapa tidak mengagungkan penciptanya? Bukankah kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah, sebagai bentuk pengagungan, karena Allah sudah menciptakan kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga mencela orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, karena mereka tidak mengagungkan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawat matwiyatum biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi hukum mengejek Allah, Rasul dan juga ayat-ayat Al-Quran adalah bentuk tidak mengagungkan Allah, bahkan bisa mengantarkan kepada kekufuran, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala mencantumkan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kita baca dulu baru kita jelaskan. Pertama, surah At-Taubah ayat 65. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nahudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kalian tanyakan kepada mereka, para penista agama itu, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bermain-main saja, bersendau gurau saja. Maka Allah katakan kepada Rasul, katakan ya Muhammad,
kepada mereka para penista itu, mengapa kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya kalian berani mengolok-olok itu semua. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Muhammad ibn Ka'ab, Zaid ibn Aslam dan juga Qatadah dalam sebuah hadis yang saling merangkai kemudian dirangkum sebagai berikut. Innahu kana rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwa ketika dalam peperangan Tabuk ada seorang munafik yang berkata, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i arghab butunan wala akdzab alsinan wala ajban 'inda liqa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahul qurra. Belum pernah, kata orang munafik mengatakan, kami melihat seperti mereka ahli Quran. Perut mereka buncit, lisan mereka dusta, dan mereka sangat pengecut dengan lawan saat pertempuran. Maksudnya adalah Nabi dan juga para sahabatnya yang pakar-pakar Quran itu. Faqala lahu Auf ibn Malik, maka Auf ibn Malik ketika itu ada di situ dan mengatakan, kadzabta, dusta kamu, walakinnaka munafik, engkau ini munafik. Kenapa kau bisa ngomong begitu? La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan habarkan ucapanmu ini kepada Rasulullah. Fa dhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu, maka Auf ibn Malik pun mendatangi Rasul untuk menghabarkan ucapan orang munafik itu. Fa wajadal Quran qad sabaqahu, tapi sayang Al-Quran sudah lebih dulu turun mengetahui hal itu. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa raqiba naqatahu, maka laki-laki yang mengejek itu langsung mendatangi Rasul sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berangkat dan menaiki untanya. Faqala, maka dia pun meminta uzur dan mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nahudu wa natahaddatsu haditsar raqbi naqta'u bihi 'anna tariqah. Maka orang munafik ini mengatakan, Rasul, kami ini hanya main-main saja, kami ini hanya bersendau gurau saja biar cepat perjalanan kami, sebab kalau bersendau gurau itu tidak terasa perjalanan itu cepat sampai. Faqala Umar, faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka Ibnu Umar mengatakan, ka'anni anzur ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tankubu rijlaihi wa huwa yaqul innama kunna nahudu wa nal'ab, fayaqulu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ma yaltafi ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, seperti aku melihat orang itu berpegang pada tali kekangnya unta Nabi, sedangkan kedua kakinya tersandung-sandung batu sambil berkata, kami hanyalah main-main bersendau gurau saja wahai Rasul, kami tidak sungguhan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dan mengatakan, sesungguhnya kalian telah melakukan bermain-main dengan Allah, Rasul dan ayat-ayatnya. Maka Nabi SAW membacakan ayat, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta kepada Rasulnya kalian berolok-olok? Tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah keimanan. Rasul berkata demikian tanpa menoleh dan tidak mengatakan kepadanya lebih daripada itu. Ma'asyiral muslimat yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat dan riwayat ini adalah sebagai dalil tentang tidak boleh seseorang itu mudah melakukan perkara-perkara yang mengakibatkan dia mengejek, mengolok-olok, menghina, merendahkan dan yang semacamnya kepada Allah, Rasul dan ayat-ayat Al-Quran. Main-main atau sungguh-sungguh sama saja hukumnya. Karena mengolok-olok Allah dan juga Rasul serta ayat-ayatnya bukan tempat bersendau gurau, apalagi sungguhan. Sendau gurau saja tidak boleh, main-main itu, apalagi sungguh-sungguh direncanakan, maka lebih bahaya lagi. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita melihat sedikit kepada sejarah, orang-orang yang mengolok-olok agama atau bahasa kitanya menista agama itu, baik kepada Allah, baik kepada Rasul, baik kepada Al-Quran, baik kepada orang-orang yang beriman, itu sudah ada sejak zaman dulu, zaman para nabi sebelum diutus Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya contohkan, disebutkan dalam surah Hud ayat 38, kisah tentang Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ketika beliau memulai membuat perahu atas perintah Allah. Allah mengatakan, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Dan mulailah Nuh membuat bahtera ataupun perahu, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka pun mengejek Nuh dan berkata, mereka pun mengejek, kemudian mengata-ngatai Nuh itu dan mengatakan, ya Nuh, dulu engkau seorang nabi, sekarang kau jadi tukang perahu pula, katanya. Dulu seorang nabi, sekarang kau menjadi najjar, mebel dan yang semacamnya. Maka Nuh berkata, jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami juga. Artinya dari zaman Nuh, Rasul pertama loh, sudah ada orang yang mengejek Nabi itu, mengejek Allah, mengejek Rasul. Seperti umpamanya orang-orang Yahudi yang mereka mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, innallaha faqir wa nahnu aghnia, kami itu loh kaya, Allah itu miskin, katanya. Itu orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu. Bahkan Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah orang yang suka mengejek-ngejek agama, menista agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah 104, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u lil kafirina adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan Muhammad itu ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dengarkanlah, dan bagi orang-orang kafir itu siksa yang pedih. Kenapa kemudian ayat ini turun? Karena kita lihat bahwa Bani Israel saat dimenangkan oleh Allah merebut Baitul Maqdis di tangan Yusha ibn Nun sebagai pemimpinnya, Yusha ibn Nun ngomong, nanti kalau masuk ke Baitul Maqdis sujud kalian, kemudian ucapkan hittah. Maksudnya hittah itu meminta ampun akan dosa-dosa. Tapi ketika masuk ke Baitul Maqdis, mereka pun membelakangi dan tidak mau sujud, kemudian merubah kalimat hittah menjadi hintah. Minta makan, disuruh minta ampun malah minta makan. Itulah Bani Israel. Lah di zaman Nabi SAW, seperti dari riwayat ini, datang orang munafik menghina Nabi SAW setelah kepulangan dalam perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu adalah perang melawan orang-orang Nasrani Romawi. Tetapi ketika Rasul datang dengan pasukan, mereka ketakutan. Kemudian mereka pergi meninggalkan barang-barang mereka, dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah besar.
tanpa ada peperangan, tapi dapat ghanimah karena musuhnya sudah lari duluan. Jadi sepulangnya dari Tabuk, Nabi SAW pulang ke Madinah, di tengah jalan beristirahat. Ya, para sahabat berkumpul dengan para sahabat, ada juga Nabi berkumpul dengan pakar-pakar Quran. Tapi orang-orang munafik pun berkumpul dengan kelompok mereka, orang-orang munafik. Lah kebetulan di situ juga ada sahabat namanya Ka'ab bin Malik, ikut kumpul bersama orang-orang munafik. Nyeletuklah orang munafik ini dan mengatakan, "Ma ra'aina arghabu butunan wala akdzabu alsunan wala ajbanu indal liqa min haula," katanya. Kami tidak pernah melihat orang-orang yang paling rakus ketika makan, orang yang paling dusta ketika bicara, orang yang paling penakut ketika berjumpa dengan lawan, kecuali mereka, katanya. Diisyaratkan kepada Rasul dan para sahabat. Oh, marah ini Auf ibn Malik ini. Kata Auf ibn Malik, awas saja, ucapan kalian ini sudah melampau nih. Saya akan laporkan kepada Nabi SAW. Akhirnya ketika dia mau melaporkan perkara itu, rupanya Al-Quran lebih dulu turun dibandingkan laporan Auf ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan Allah turunkan kepada mereka yang menghina Rasul dan pakar Quran itu, wala in sa'altahum, kalau engkau berkata kepada mereka dan bertanya, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami tidak sengaja ngomong begitu, kami ini main-main saja, kami ini hanya bersendau gurau saja. Maka Allah katakan kepada Rasulullah, "Qul ya Muhammad," katakan kepada mereka, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum." Qul abillahi wa rasulihi, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan ya Muhammad kepada mereka, apakah dengan ayat-ayatnya dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dan dengan Rasulnya kalian mengolok-olok. Kemudian Allah mengatakan, katakan kepada mereka, jangan cari-cari alasan, karena kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan masuk ke kehidupan kita di negeri kita tercinta Indonesia ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bicara tentang penistaan agama. Penistaan agama itu ada dua macam, Bu ya. Ada penistaan agama secara verbal, ada non verbal. Adapun secara verbal tentu maksudnya jenis penistaan ini seperti umpamanya banyak yang terjadi di masyarakat kita ini kan, seperti mengolok-olok, menyindir-nyindir, menuduh-nuduh, memeleset-melesetkan agama, Quran atau syiar-syiar Islam, dipleset-plesetkan sama dia gitu ya. Nah, itu namanya jenis penistaan agama secara verbal tuh. Ya, nyindir-nyindir, ngolok-ngolok gitu ya, menghina, merendahkan dan yang semacamnya. Ada juga non verbal, seperti umpamanya betul-betul dia beraksi seperti membakar Quran, menginjak Al-Quran, membuat karikatur Nabi, pokoknya betul-betul gitu lah. Dua-duanya komplit di negeri kita ini, baik yang dengan aksinya ataupun dengan lisannya, baik langsung lewat lisan dengan media-media ataupun dengan tulisannya. Kalau seandainya terkandung padanya adalah mengejek Allah, Rasul dan juga ayat-ayatnya, maka mereka bisa kufur, keluar dari Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat di negeri kita ini dulu ada orang namanya Lia Aminuddin. Pernah dengar Bu namanya Lia Aminuddin, atau disebut dengan Lia Aiden itu?
dia mengaku sebagai Imam Mahdi, mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Ya Bu ya, tahun berapa itu? 2006 tuh. Akhirnya dilaporkan, kemudian ditangkap sebagai penista agama. Ya jelaslah, gimana tidak menista agama. Jelas-jelas Imam Mahdi laki-laki kok jadi perempuan pula gitu. Namanya kan sama dengan nama Rasulullah, nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasul, kan gitu hadisnya. Ya, namanya Muhammad ibn Abdullah, kenapa jadi Lia Aminuddin kan itu ya. Ini kan menista namanya, mengolok-olok dalil, sudah jelas-jelas dalilnya. Yang lebih parah lagi, mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Ini kan parah lagi Bu ya. Ngapain malaikat Jibril datang-datang ke Lia Aminuddin ini ya. Wahyu itu sudah terputus dengan meninggalnya Nabi, berdasarkan perkataan Ummu Aiman ketika Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an berziarah ke rumah Ummu Aiman, karena Rasul biasa berziarah kepadanya. Tiba-tiba Ummu Aiman menangis. Kemudian ditanya oleh Abu Bakar, "Wahai Ummu Aiman, kenapa engkau menangis?" Kata Ummu Aiman, "Aku menangis bukan karena Nabi meninggal, tetapi aku menangis karena dengan meninggalnya Rasul, wahyu sudah terputus." Jadi sudah tidak ada wahyu lagi. Dan Nabi SAW adalah Nabi terakhir. Tidak mungkin ada Nabi setelah Nabi SAW. Tidak mungkin ada Nabi setelah Nabi SAW. Dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW, "La nabiyya ba'di," tidak ada Nabi sepeninggalku. Kemudian kita pernah mendengar dulu seorang laki-laki yang berusia 44 tahun, namanya Gus Jari bin Supardi. Ibu pernah dengar tuh? Gus Jari bin Supardi itu ya, laki-laki asal Jombang. Itu lumayan, sampai 100 pengikutnya itu. Ini Bang Jari ini, Bang Jari bin Supardi ini pernah ngaku sebagai Nabi terakhir Bu. Jadi Nabi terakhir itu bukan Nabi kita Muhammad SAW, tetapi Nabi terakhir itu Gus Jari bin Supardi itu, laki-laki asal Jombang itu. Ada juga pengikutnya, subhanallah, sampai diberitakan itu sampai 100 tuh pengikutnya itu, karena dia punya pesantren di situ. Kok ada pula orang ngaku Nabi ya. Kemudian kita pernah dengar ada orang namanya Cecep Solihin Bu. Kalau Cecep Solihin orang Sunda lah tuh ya. Itu orang Bandung tuh, ngaku Nabi juga tuh. Ya. Bahkan dalam ajarannya dia menyuruh mengikutinya, bahkan meminjam uang di bank tanpa harus mengembalikan uangnya gitu. Boleh pinjam dari bank tapi tak usah mengembalikan tuh. Ngaku Nabi juga tuh Kang Cecep Solihin itu ya. Kemudian sebelumnya ada namanya Ahmad Musoddek kan Bu. Ahmad Musoddek tahun 2006 juga tuh. Nama alirannya Al-Qiyadah ya, Al-Qiyadah Al-Islamiyah itu, dimana dia pun sama juga katanya mendapatkan wangsit dan bertapa di gunung apa itu Bundar Bogor ya selama 40 hari 40 malam katanya. Akhirnya kemudian ngaku Nabi pula, dia dapat wahyu. Alhamdulillah saya dengar sudah tobat gitu ya. Alhamdulillah kalau orang-orang ini tobat. Masalahnya kan jadi jejak digital gitu ya. Kita tahu orang-orang ini ya. Kemudian juga di Maluku juga ada tuh. Di Maluku juga ada orang yang ngaku Nabi, usianya 30 tahun tuh. Asrianti Samuda atau siapa namanya itu. Itu tahun 2012 ya kalau nggak salah. 2012. Kemudian juga sempat disidang gitu ya. Tapi alhamdulillah memang umumnya yang ditangkap-tangkap yang ngaku Nabi di negeri kita ini ya berakhir dengan bertobat, alhamdulillah ya. Panggil MUI suruh syahadat lagi gitu ya. Ya kita bersyukur, mudah-mudahan orang-orang ini bertobat dan
mereka semakin baik Islamnya, kembali kepada Islam yang benar. Karena itu bentuk penistaan agama. Yang lebih parah lagi kasus menginjak Al-Quran, kan Bu? Al-Quran diinjak tuh. Di Malang tuh, di mana dulu itu? Ya, bahkan ada, kalau nggak salah suami istri juga pernah terjadi itu. Suami istri ya, itu tahun berapa itu? 2022 kalau nggak salah. Baru-barusan ini ya. Tapi kemudian ditangkap juga kan. Ya. Kemudian macam-macam lah. Belum lagi orang-orang kafir menghina Islam, mempertanyakan soal ketuhanan gitu. Sampai ada seorang di luar daripada Islam itu mengatakan, ini yang buat masalah agama baru ini si Allah katanya. Allah itu dibilang si Allah katanya. Ada di gua mana saya cari katanya. Naudzubillah gitu ya. Macam-macam penista agama di negeri kita ini. Ataupun dengan cara memeleset-melesetkan ajaran Islam. Seperti dulu kan pernah kita mendengar tokoh di negeri kita ini, tokoh juga membuat syair gitu ya. Akhirnya kemudian sampai bercerita tentang masalah apa Bu? Masalah konde. Ibu pernah mendengar masalah konde? Bahwa konde itu katanya jauh lebih cantik dibandingkan cadar kan gitu. Kemudian suara kidung itu lebih indah dibandingkan suara azan. Ada juga dulu kan. Nah, ini kan bahaya gitu. Atau yang memeleset-melesetkan azan gitu ya. Seperti mamanya muazin mengatakan hayya alal falah kata. Dia mengatakan hayolah katanya. Hayolah kita ke sana. Enggak boleh hayya alal falah, hayya alal shalah ya. Enggak boleh dipeleset-pelesetkan tuh. Karena itu syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Lah ini hal-hal yang seperti ini terjadi di negeri kita ini. Belum lagi yang kemudian menghina janggut, menghina cingkrang, menghina cadar, menghina jilbab, menghina macam-macam. Coba bayangkan, ajaran-ajaran Islam dihina. Padahal jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanggut, Nabi sallallahu alaihi wasallam cingkrang. Kemudian juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berhijab. Ya, tapi dihina dan mengatakan bahwa itu justru menyempitkan Islam katanya. Kalau Islam hanya sebatas itu ya sempit sekali Islam itu. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan atau mengamalkan sunnah Rasul, jangan menghina sunnah Rasul. Jangan. Kalau tidak bisa menghina, tidak bisa mengamalkan, jangan menghina. Karena yang kita takutkan itu Anda bukan sedang menghina orang-orang itu, tapi Anda sedang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya Anda menghina orang berjanggut. Loh, Nabi berjanggut. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk memelihara janggut. Nabi SAW mengancam orang-orang yang isbal. Nabi SAW juga bersiwak. Sampai masalah siwak pun dihina dia. Maka tidak boleh. Ini hal-hal yang berbau menista Allah, menista Rasul, menista ayat-ayat ini bahaya. Karena konsekuensinya kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari-cari alasan, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Mutaffifin Allah mengatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa, mereka yang dahulunya di dunia mentertawakan orang-orang yang beriman, apabila orang-orang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Jadi orang-orang yang mengolok-olok orang yang sedang melakukan sunnah itu, mereka sedang melakukan dosa berdasarkan surah Mutaffifin itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka kita harus berhati-hati bahwa lisan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk perbuatan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda memang bukan seorang pakar agama, jangan bicara agama sehingga sampai menghina. Karena di zaman sekarang ini, apalagi kalau sudah dekat-dekat nih tahun-tahun politik nih, kadang-kadang kita sayangkan gitu loh, ada tokoh-tokoh itu kemudian entah maksudnya apa, tapi menghina Islam. Menghina Islam, betul-betul menghina. Bahkan saya lihat di YouTube itu, subhanallah, setiap hari ada orang menghina Islam itu. Hanya untuk mungkin ingin viral, naudzubillah, coba. Ingin viral kufur. Saya ingin viral kufur. Ingin viral kok ingin masuk neraka gitu ya. Kalau ingin viral itu yang masuk surga, ini ingin viral kufur, ingin masuk neraka. Kadang-kadang hanya soal urusan fulus, buat konten supaya dapat dilihat orang, nanti banyak subscribe-nya, dapat pendapatannya dari YouTube. Tetapi isinya, kontennya menghina Allah, Rasul dan ayat-ayatnya. Buat apa menjual agama dengan uang yang tidak seberapa gitu ya? Atau karena kebencian. Adalah sebagian orang Islam itu melakukan hal-hal yang di luar ajaran Islam. Kita sebagai orang Islam marah sama itu, akhirnya yang disalahkan Islamnya, bukan orangnya. Nah, itu juga sering terjadi di masyarakat kita ya. Makanya kita harus, pertama sikap kita, Bu, kalau ada orang yang seperti itu, Ibu harus sabar. Kalau di depan kita ada orang yang mengejek-ngejek agama, bersabar. Bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang itu wataknya orang-orang kafir seperti itu, orang-orang fasik seperti itu. Bersabar. Kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah ya. Yang kedua, ambil ibrahnya. Ambil ibrahnya. Karena biasanya orang-orang yang menentang Allah, Rasul dan ayat-ayatnya, terkadang Allah timpakan azab di dunia sebelum akhirat. Dan itu banyak kisah-kisah di zaman dulu. Seperti umpamanya ada seorang sahabat yang makan di depan Rasul pakai tangan kiri. Kata Rasul, makan kau dengan tangan kanan. Dia mengatakan, aku tak bisa Rasul. Belum dicoba bilang tak bisa. Kata Rasul, mastato' tak abada. Kalau begitu kau tidak akan bisa mengangkat selamanya gitu. Akhirnya setruk tangannya, tak bisa. Itu yang kita khawatirkan. Orang-orang yang menghina dengan lisannya, nanti disetrukan pula lisannya ya. Jadi ambil pelajaran. Kemudian yang ketiga, kita harus berpaling dari mereka. Jangan duduk-duduk bersama mereka. Sebab Allah mengatakan, wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang yang mereka sedang mempermainkan ayat-ayat kami, menyingkir kau dari situ, supaya jangan terlibat dengan pembicaraan mereka. Kemudian yang nomor 4, berusaha as-sad'u bil haq. Kita bela kebenaran ini. Kalau ada yang mengolok-olok agama, kita angkat bicara, kita ingatkan, kita bantah mereka. Ya tentu dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang indah gitu ya, bukan dengan cara-cara anarkis. Karena ada juga yang kemudian saking marahnya kaum muslimin, kemudian ada orang menusta agama itu sampai akhirnya dikepung rumahnya, bahkan tak jarang bisa mengancam jiwa gitu ya. Maka kita mendesak pemerintah, karena sudah ada undang-undangnya juga kan gitu, supaya ditangkap orang-orang kayak gini, karena ini bisa memecah belah umat Islam, meretakkan persatuan dan membuat kegaduhan di mana-mana. Kemudian juga yang nomor selanjutnya, at-tahdzir min syarrihim. Berusaha untuk menghindar dari keburukan mereka, menjelaskan kesesatan mereka, menjelaskan kaum muslimin ya bahwa perbuatan mereka itu tidak benar, perbuatan mereka salah, perbuatan mereka sudah mengolok-olok Allah, ayatnya dan Rasulnya, itu sebuah hal yang menista agama. Kita jelaskan kepada umat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi itulah gambaran semakin jauh Islam dari sumbernya, semakin buruk kondisinya. Persis seperti Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa walladzi ba'dahu syarru minhu,
pasti Islam itu datang setelahnya akan jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Dan kita saksikan hari ini banyak orang yang mengolok-olok ini dan itu, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersentuh dengan perkara-perkara seperti itu. Dan kita berdoa agar kita istiqomah dalam memegang agama ini, memuliakan tauhid, memuliakan Allah, mengagungkan Rasul, dan juga mengagungkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jangan sampai menghina, mencaci, memaki, mengolok-olok, sebab main-mainnya saja bisa sampai kufur, apalagi sungguh-sungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan dari materi bab yang kita kaji, bab ke-47 tentang bahaya mengolok-olok agama. Tapi sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya bisa juga, tengok isinya, ya masuk juga lah. Apalagi kalau isinya itu sampai ada penyimpangan-penyimpangan. Iya, masuk. Ya, seperti mamanya bersolawat dengan dangdutan, joget-joget sana sini. Solawat itu pengagungan kita kepada Rasulullah kan gitu. Ya itu masuk, bisa mengolok-olok agama. Ya, solawat itu baik. Bahkan Nabi mengatakan bahwa siapapun yang bersolawat 1 kali itu akan dibalas 10 kali oleh Nabi, dan ada adabnya, karena itu bentuk kecintaan kita kepada Rasul dengan menyebut-nyebut namanya kan itu. Masa sampai kemudian dibuat dangdutan. Yang lebih parah kalau di konser-konser kemudian joget-joget sampai ada yang mabok lah, ini kan ada juga. Ya, itu istihza, bisa mengolok-olok solawat. Wallahu a'lam.